Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Automatic Level Waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Yang pertama, statif atau kaki tiga. Statif atau kaki tiga berfungsi sebagai penyangga. Waterpass dengan ketiga kakinya dapat menyangga penempatan alat yang pada masing-masing ujungnya runcing agar masuk ke dalam tanah. Ketiga kaki statif ini dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan keadaan tanah tempat alat itu berdiri. Statif ini bisa juga disebut dengan tripod. A. Bidang level atau kepala statif berfungsi sebagai dudukan pesawat waterpass. Yang B. Skrup pengunci berfungsi untuk mengunci pesawat waterpass pada statif supaya tidak bergeser atau jatuh. Yang C. Tali pembawa berfungsi agar statif mudah diangkat pada saat dipindahkan. Yang D. Skrup penyetel berfungsi untuk mengunci kaki statif dan mengatur tinggi rendah pesawat. Yang E. Kaki statif berfungsi untuk penyangga statif dibuat runcing agar dapat masuk ke dalam tanah. Yang kedua, rambu ukur. Rambu ukur diperoleh untuk mempermudah atau membantu mengukur benda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Unting-unting. Alat ukur jarak ini digunakan pada pengukuran di lapangan untuk menentukan jarak antara patok di mana patok tersebut tempat rambu ukur akan ditempatkan. Yang keempat adalah rollmeter. Alat-alat ukur jarak ini digunakan untuk pada pengukuran di lapangan untuk menentukan jarak antara patok di mana patok tersebut tempat rambu ukur akan ditempatkan. Bagian-bagian waterpass auto level. Saya akan mengenalkan alat yang disebut dengan waterpass auto level atau sifat datar yang fungsi utamanya adalah mengukur beda tinggi antara dua titik. Bagian yang pertama adalah bagian utamanya yaitu teropong utama. Kemudian yang kedua adalah nivå atau gelembung nivå. Gelembung ini berfungsi untuk mendatarkan alat karena alat ini pada waktu melakukan pengukuran beda tinggi harus dipastikan dalam kondisi datar. Kemudian yang ketiga adalah skrup atau untuk mendatarkan atau skrup untuk membuat gelembung nivå itu berada di tengah. Nah, skrup ini cara memutarnya adalah dengan dua tangan atau dua skrup sekaligus, yaitu dengan cara keluar atau ke dalam semua sehingga gelembung nivå nanti bisa berada di tengah. Kemudian selanjutnya adalah visir. Visir ini fungsinya adalah untuk membidik rambu ukur atau bak ukur secara kasar atau dengan kata lain mengarahkan secara kasar teropong ke bak ukur. Kemudian selanjutnya adalah fokus lensa. Di sini ada putaran untuk membuat fokus daripada lensa pada waktu membidik rambu ukur. Kemudian juga ada penggerak halus horizontal. Apabila penggerak halus horizontal ini diputar, maka dia akan bergerak horizontal secara halus sehingga pada waktu membidik rambu kita bisa menggerakkan secara halus dengan bidikan ini atau dengan skrup horizontal. Ambil tripod, kemudian kendurkan skrup pengencang tripod. Setelah kendur, angkat tripod sesuai dengan tinggi badan masing-masing atau searah dengan dagu. Kemudian kencangkan skrup kembali. Setelah itu, lepaskan pengunci dari tripod. Kita harus melihat kondisi tanah itu keras atau lembek. Apabila kondisi tanah dalam keadaan lembek, maka kita harus memastikan kaki-kaki tripod ini terpasang dengan baik atau tripod ini tidak bisa bergerak ketika alat akan dipasang. Oleh karena itu, maka tripod ini harus mencari tanah, yaitu dengan ditancapkan sekuat-kuatnya. Setelah tripod ini tertancap dengan kuat dan dipastikan tidak akan bergerak, pada waktu alat akan diletakkan di tripod, maka tindakan selanjutnya adalah mengambil waterpass auto level, kemudian lepaskan pelindung lensa dari waterpass. Tempatkan waterpass di atas tripod dengan baik, tempatkan di bagian tengah dan sambungkan skrup sehingga waterpass ini datar. Jika sudah, pastikan nivå berada di tengah untuk memastikan bahwa alat dari waterpass ini sudah datar. Bagaimana cara agar nivå berada di tengah adalah apabila nivå tidak berada di tengah, ini maka harus memutar skrup untuk memastikan nivå berada di tengah. Apabila memutar skrup ke dalam semua, keluar semua, sehingga kita bisa melihat nivå nanti bergerak menuju arah tengah. Jika sudah, maka alat waterpass auto level siap digunakan. Memastikan rambu ukur yang siap dihitung.
Jika sudah, maka sekarang sudah bisa mengukur beda tinggi. Yang pertama, menghitung tinggi ukur di titik A, rambu belakang. Yang kedua, menghitung tinggi ukur di titik B atau rambu muka. Cara memperagakan atau mempraktikkan sifat datar jalur tertutup. Tujuannya untuk mencari kesalahan pengukuran dan bisa mengkoreksi sifat datar yang akan dilakukan atau akan diperagakan. Berarti akan ada 4 slug, yaitu yang pertama adalah slug antara titik A dan B, yang kedua adalah slug B dan C, yang ketiga adalah C dan D, dan yang keempat adalah D dan A. Yang pertama, dirikan alat waterpass di antara titik A dan B. Kemudian setting up alat waterpass di antara titik tersebut. Kemudian taruh rambu ukur di titik A dan di titik B. Yang kedua, lakukan pengukuran. Bidik rambu di titik A dan rambu di titik B. Untuk mendapatkan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Benang tengah untuk mendapatkan beda tinggi. Benang atas dan benang bawah untuk mendapatkan jarak. Jadi setiap slug kita bisa mendapatkan beda tinggi dan jarak antara titik tersebut. Benang tengah yang ada di A dikurangi benang tengah di B, maka akan mendapatkan beda tinggi di titik A dan B. Jarak antara A dan B bisa dicari juga, yaitu jarak dari alat ke A itu bisa dihitung dengan cara benang atas dikurangi benang di bawah dikali 100. Kemudian dengan benang B bisa dihitung dengan cara benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Kedua jarak itu jika dijumlahkan maka akan mendapatkan jarak A dan B. Namun dengan syarat titik antara kemudian alat kemudian itu sejajar. Begitu pula selanjutnya, kita akan mengulangi proses tersebut antara slug kedua dan ketiga dan keempat atau kembali ke titik akhir. Artinya dari titik A kembali lagi ke titik akhir. Karena pada intinya di setiap slug pengukuran ini terdapat kesalahan. Oleh karena itu kesalahan tersebut harus dihitung kemudian dikoreksi.